warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berikan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah merahmatkan kepada kita sekalian sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan pagi hari ini kami memperkenalkan diri, nama Bapak Suparlan yang alhamdulillah saya menikmati hidup sudah hampir 70 tahun dan saya kebetulan pensiunan dari pegawai negeri yaitu guru. Kemudian mengapa kami akan memperkenalkan keterampilan kami bahwa dari masih muda yaitu membuat karya tradisional yang berupa alat musik angklung. Namun angklung ini sendiri awalnya kami hanya membuat seperangkat alat musik untuk dongtek. Orang Kudus mengatakan dongtek yang punya fungsi untuk membangunkan orang yang akan makan sahur di bulan puasa. Saat itu waktu kami mendapat perintah atau tugas dari desa, kebetulan ada lomba Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, dan dilombakannya diantaranya adalah berupa peralatan dongtek yang diikuti satu kabupaten. Itu terjadi awalnya tahun 1980. Kemudian kami punya inisiatif membuat satu perangkat dongtek yang tidak hanya berupa kentongan, karena pada waktu itu pengertian dongtek pasti kentongan. Namun saya berusaha membuatnya saya lengkapi dengan alat yang lain yang menunjang, yang penting dari bambu. Sehingga pada saat itu kami tampil beda dengan dari desa yang lain, akhirnya kami bisa tingkat kecamatan mewakili ke kabupaten. Ke kabupaten pun demikian, dari kami ini ternyata punya model yang berbeda, sama-sama semua dari bambu. Ada angklungnya, ada gambangnya, ada bass itu dari bambu yang besar, terus ada lagi untuk kembangan atau istilahnya untuk memperindah suara kami buatkan seperti gitar-gitaran tapi dari bambu dan ditambah komplit dengan seruling. Ini yang bagus itu, sehingga kami muncul sampai ke tingkat kabupaten juara dan demikian juga seterusnya. Pada saat itu yang terakhir di Kudus itu kami tampil ulang tahun Bayangkari di tingkat karsenan yang diadakan di Gor Kudus. Nah, di Gor Kudus inilah Bapak Bupati Sudarsono ikut menyanyi. Saya masih ingat itu lagunya adalah Caping Gunung. Dan dongtek ini bisa mengiringi dengan ya lumayan bagus, bisa mengikuti sampai kemudian menjadi juara Karisdenan dan akhirnya maju ke tingkat provinsi. Di tingkat provinsi punya saingan berat yaitu dari Karisdenan Kedu, ya, kemudian Karisdenan Surakarta, Karisdenan Pati, ini saingan. Yang memang dari Kedu, yang dari Banyumas itu memang di sana sudah ciri khas calungnya. Nah, ini yang membawa nama. Yang Surakarta, Karisdenan Surakarta itu dongtek sama calung, tapi hanya calung biasa. Ada hanya calung, tapi dari Karisdenan Pati yang kami wakili itu kentongan, mesti itu ada seruling, ada angklungnya, ada gambangnya. Ini yang punya ciri beda. Dan apa yang terjadi setelah sampai sekarang, ternyata dongtek Kudus ciri khas seperti itu, sehingga kalau ada istilah dongtek Kudus ya alatnya harus seperti itu, semua dari bambu. Sekitar tahun 80-an kemudian kami mencoba membuat angklung, dan yang pertama kali sendiri membuat pesen angklung komplit seperti tadi yang kita saksikan itu adalah dari SMP 1 Depok. Bahkan yang namanya gambang yang saya buat itu ternyata diikuti oleh daerah lain, sebab pada saat itu yang namanya angklung pengertiannya hanya angklung satu. Setelah saya membuat dari SMP 1 Depok itu, kami juga membuat kulintang. Kalau kulintang itu memang dari kayu yang namanya kayu kulintang. Kulintang sendiri sebetulnya malah cara membuatnya, cara menyetem nada lebih mudah daripada angklung. Tapi yang mahal itu penunjangnya, materinya harus ada kas besar dari kayu jati, ya ini
Nah itulah yang bahkan sekarang ini bahan utama sekarang kesulitan. Yang paling bagus itu bambu angklung, yaitu dari bambu tutul, suaranya bagus. Nah jangan hati pirsa memberikan dan ikan tutul-tutul alami. Tempat yang paling banyak bambu tutul itu ada di Desa Beji. Untuk pring tutul sendiri itu di desa sebetulnya tidak ada manfaatnya. Pring tutul, bambu tutul itu tipis, keras, padat gitu, dan suaranya lebih bagus. Tapi karena ketiadaan barang itu, saya beralih ke bambu apus. Kemudian kami membuat angklung satu set besar, itu ada 6 alat, itu paling cepat 6 bulan. Dari mulai potong bambu sampai jadi, paling cepat itu. Mengapa? Ya, mohon maaf, ini semua saya sendirian. Terutama ini yang menyetem nada. Sebab kalau menyetem nada, kalau nggak kering betul itu juga risikonya nada akan gelisah. Oh itu pun kalau sudah diambil pemesan, saya cek lagi nadanya. Jadi tidak begitu saya lepas saja. Sebab namanya alami, ya. Bambu kadang kena suhu udara panas, bisa naik, bisa turun nada. Sehingga benar-benar stabil, ini memang proses. Dari kelanjutan saya membuat angklung ini, saya beri nama Amutra Group atau Amutra Art. Ya. Itu singkatan alat musik tradisional. Kemudian kalau tongteknya ini ya, itu saya beri nama sendiri. Tongtek satu-satunya yang naik di pendopo Kabupaten dari Gebok. Ini saya beri nama di sini ada MR di belakang ini Ini ada Mitro Ratri. Ini tongteknya. Mengapa Mitro Ratri? Mitro itu teman, Ratri itu malam hari. Karena tongtek itu kan biasanya pada malam hari. Sehingga nama Mitro Ratri pas. Satu hari saya itu fresh, akhirnya saya itu enak nyetem nada itu adalah paling 4 bambu. 4 bambu, bukan 4 angklung loh ya, 4 bambunya belum merangkai. Nah, belum merangkai kan sudah bambu sudah jadi, mau merangkai cek lagi harus benar-benar valid, benar-benar harus positif banyak nadanya. Dan alat yang saya gunakan pun tidak hanya satu alat, ada pianika seperti tadi panjenengan ini yang bawah itu, ada orsinnya, kemudian ada gitar, ada saron. Mengapa? Ada pertimbangannya kok sampai seperti itu. Kalau hanya organ dan pianika itu tidak ada suara dengung, ya itu saja. Ya. Tapi kalau sudah gitar ting, nah ini suaranya kan ting, sama dengan saron, ting, suaranya kan ada gitu semakin hilang. Nah ini beda kan bedanya. Sehingga insya Allah benar-benar nada yang ada itu sudah benar-benar sesuai. Sehingga kebutuhan satu set besar seperti ini tidak kurang 80 sampai 100 gram dari daerah biji dari sana. Untuk satu set besar itu saat terakhir ini saya pasok 5 juta yang terdiri dari 6 alat dengan pengerjaan sampai 6 bulan. Alatnya itu kan itu tidak hanya bambu, nantinya ada kayunya. Dan alhamdulillah sampai saat ini itu untuk daerah Karis dan Pati, terutama Kudusnya sendiri itu hampir 80% SLTA yang ada dan SLTP. Bahkan dari sekian itu yang paling banyak yang dari swasta, MAMDS. Jadi yang negeri ada, tapi lebih banyak yang dari. Bahkan yang tongtek, katakan hampir semua SLTA Kudus. Bahkan lagu-lagu yang ditampilkan di setiap event lomba model tongtek itu, liriknya loh ya, bukan lagunya, itu saya yang membuat. Sampai sekarang itu ya banyak yang masih hafal. Seperti pada awal Pak Darsono jadi bupati itu titik awal-awalnya orang mensosialisasikan masalah helm. Nah,
itu ada lagunya, lagu Gedhok. Konco konco waspadakno ben indalan akeh yo. Numpak motor aja ngebut yen cilaka sirahmu bisa penjur. Kae-kae rambu-rambu waspadakno aja kesusu. Warna abang kudu mandeg kuning alon yen ijo lagi mlaku. Helm dianggo ya sing kenceng, taline kenceng aja nganti disomuset. STNK kudu tansah disaki, SIM-e uga aja nganti lali. Kabeh mas padha ditaati. Syarate komplit ning ati ayem. Kepada generasi muda yang sekarang baru tren-trennya alat-alat musik keras ya, dan sekarang sudah mulai ke alat-alat musik musik yang lemah lembut, tapi yang sebagai alat musik tradisional ini kita semua wajib melestarikan sehingga budaya kita sendiri, walaupun di sini angklung ini adalah budaya asli daerah Sunda, Jawa Barat. Namun tidak ada jeleknya kita sebagai warga negara yang baik ikut menjunjung tinggi, diantaranya adalah melestarikan budaya daerah yang sekarang di sini adalah angklung. Sebagai kita generasi yang cinta tanah air, diantaranya kita harus cinta pada budaya dan ikut melestarikan budaya yang ada. Apapun budaya kita, ingat kita Bhinneka Tunggal Ika. Ini pesan kami untuk generasi muda, supaya apa yang kami sampaikan ini dengan harapan ada manfaatnya dan memberi motivasi bahwa kita tetap cinta NKRI harga mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.